Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya, apalagi anakku sebagai pelajar yang menuntut ilmu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, baik, saya minta anak-anakku sebelum kita mulai untuk membaca doa. Doa kali ini akan dipimpin salah satu di antara kalian yang datang paling awal tadi. Silahkan anakku, Eva Aprilia, pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Ya, terima kasih anakku. Biasakan untuk sarapan agar imun kalian tetap terjaga. Apalagi kondisi kita ini adalah pandemi COVID-19, di mana semua harus menjaga imun dan kesehatan adalah suatu hal yang penting. Tetap mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Ya, seperti rajin-rajin. Ya, sebagai penyemangat hari ini, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Kali ini Ibu minta untuk dipimpin salah satu dari kalian. Silahkan anakku Intan, pimpin. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan anakku. Ya, semoga setelah menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, bisa menambah spirit kita, semangat kita dalam belajar. Dan insya Allah sampai pada meraih cita-cita anak-anakku. Amin. Baik, berdiri, kemudian ini gerakannya, gerakan kepala kalian ke kanan, ke kiri dengan hitungan 2 kali berbalas ya. Oke, silakan berdiri. Gerakan kepalanya ke kanan 2 kali hitungan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya. Sekarang angkat kedua tangannya ke depan. Gerakkan semua jarinya, lemaskan. Silakan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Silakan duduk kembali. Ya. Bagaimana perasaannya? Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Ya. Alhamdulillah. Silakan persiapkan peralatan belajarnya, bukunya, alat tulisnya, dan apabila nanti dalam pemaparan materinya yang kemarin, pada pertemuan kemarin, masih ingat? Ya. Apa materi kita yang kemarin? Bentuk perubahan sosial budaya. Ya. Bentuk perubahan sosial budaya ada berapa? 3. Yang pertama berdasarkan pengaruhnya, ada besar dan kecil. Berdasarkan Percepatan
kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Silahkan lihat, amati di papan. Tujuan pembelajaran kita untuk sub materi kali ini itu ada 3. Yang pertama, anak-anakku setelah belajar bisa menjelaskan penyebab, penghambat perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua, anak-anakku bisa menganalisis 2 contoh penyebab perubahan sosial budaya yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, itu anak-anakku bisa menganalisis 2 contoh atau contoh perubahan atau menghambat perubahan sosial budaya yang ada di sekitar kita. Baik. Hal yang akan kita lakukan hari ini, kegiatan yang akan kita lakukan hari ini ada yang pertama, anakku akan terbagi menjadi 3 kelompok. Kemudian yang kedua, akan ada nanti tampilan gambar yang akan disampaikan. Kalian mengidentifikasi pertanyaan apa yang muncul dalam pemikiran kalian. Setelah itu, kalian akan mendiskusikan dengan teman kelompok dan mempresentasikan di depan kelas kalian. Setelah ini, di akhir pertemuan nanti akan ada evaluasinya. Lihat, apa-apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dilihat di atas bentuk perubahan sosial budaya, itu ada penyebab, ada penghambat. Penyebabnya ada 7, penghambatnya ada 5. Oke. Tetapi dia terjadi karena ada yang menyebabkannya. Selain itu, selain ada yang menyebabkan, ada juga yang menghambatnya. Coba amati gambar yang ada. Perhatikan seperti tadi. Gambar ini, gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 itu adalah penemuan baru. Di situ digambar ada penggunaan teknologi modern, HP. Kemudian di gambar yang kedua, itu ada data statistik penduduk yang bertambah, jumlah penduduk yang mengalami kenaikan, ya. Kemudian di gambar yang berikutnya, gambar 3, 4, dan 5. Coba dia amati, di gambar ketiga itu adalah perang, di gambar keempat adalah masyarakat terasing. Kemudian yang gambar kelima itu adalah masyarakat tradisional. Apa kaitannya dengan materi kita? Kira-kira setelah kalian melihat 5 gambar yang ada, apa yang ada di pikiran kalian terkait dengan materi kita? Oke, maju. Silahkan tuliskan apa yang ada di pikiran kalian mengenai materi. Maju sini. Silahkan. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian mengenai gambar yang ada? Gambar yang pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Silahkan ditulis di papan tulis. Oke, terima kasih. Silakan yang lainnya, maju. Kira-kira apa yang ingin kalian ketahui atau apa yang tergambar pada pikiran kalian melihat gambar yang ada? Ada 5 gambar.
Ya, terima kasih. Berikutnya, silakan. Ya, terima kasih. Oke. Ya, perhatikan kemarin ya. Ini adalah 3 hal yang dipertanyakan oleh teman kalian. Jika dirilis, dilihat kembali, itu akan nanti muncul jawabannya. Soal seperti ini akan kalian jawab pada lembar LKPD. Ya. Kenapa? Karena soal-soal ini adalah bagian dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Silahkan dilihat di LKPD-nya. Oke. Di kerja berkelompok, kelompoknya masih sama dengan yang kemarin. Ini LKPD di kerja berkelompok. Pada LKPD itu sudah jelas langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Kemudian setelah kalian melihat, sila didiskusikan hasilnya, kemudian dituangkan ke dalam LKPD kalian. Di dalam LKPD itu ada beberapa gambar A sampai F. Diminta kalian untuk menganalisis yang mana masuk faktor penyebab, yang mana masuk penghambat. Silakan ditentukan dan diisi pada bagian kolom yang ada di lembar kedua. Nah, seperti yang lalu. Kemudian setelah itu, setelah menentukan, memilah yang mana masuk penyebab, yang mana masuk penghambat, alasannya kenapa? Yang kan? 2. Silakan. Waktunya 15 menit. Penyebab karena bisa merubah. Kemudian ini bencana alam, kondisi alam bisa merubah. Ini. Oke. Sudah Pak? Sudah Eva? Iya, itu. Ini adalah penyebabnya. Ini adalah penyebab. Ini juga adalah penyebab karena perang bisa merubah. Memberikan gambaran materi kita hari ini mengenai penyebab penghambat perubahan sosial budaya. Silahkan kalian amati pada tampilan slide di atas di papan bahwa penyebab terjadinya perubahan sosial budaya itu ada 7. Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Kemudian yang kedua adalah penemuan baru. Yang ketiga adalah konflik. Yang keempat adalah pemberontakan atau revolusi. Yang kelima adalah peperangan. Yang keenam perubahan lingkungan alam. Yang ketujuh adalah pengaruh budaya lain. Satu persatu akan kita bahas. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Kenapa hal ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab perubahan sosial budaya? Seperti di desa Kasuari, seperti kita sini, lihat pertambahan penduduk kita ini sangat besar.
Yang dulunya sebagian besar penduduk itu hanya tinggal di wilayah pantai. Tetapi bertambah hari, bertambah tahun, jumlah penduduk desa Kasuari semakin banyak, maka jumlah rumah pun sudah sampai ke darat. Itu adalah salah satu contoh kenapa bertambahnya penduduk bisa menjadi penyebab perubahan sosial budaya. Kemudian, satu contoh lagi, ketika masyarakat yang sudah padat, masyarakatnya pindah melakukan urbanisasi, maka menyebabkan juga perubahan sosial budaya. Contohnya, kalau orang pergi meninggalkan tempatnya seperti di Setim Paus, sehingga penduduknya sangat sedikit, ya. Apa yang terjadi? Terjadi perubahan sosial budaya. Lahan-lahan banyak yang ditinggalkan sehingga desa tersebut menjadi tidak produktif. Kemudian yang kedua, coba lihat di gambarnya, ketika ada perpindahan penduduk desa, itu lahan pertanian kemudian menjadi tidak produktif. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua adalah penemuan baru. Penemuan baru ini adalah penyebab dari perubahan sosial budaya. Karena dengan adanya hal-hal baru akan merubah pola berpikir, keterampilan yang ada dalam masyarakat, itu akan berpengaruh pada perubahan sosialnya. Seperti contohnya, lihat HP yang ada sekarang, HP smartphone, HP pintar, itu bisa memberikan banyak akses kemudahan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah konflik. Kenapa konflik? Merubah sosial budaya yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang keempat adalah revolusi. Revolusi atau pemberontakan itu menyebabkan perubahan sosial budaya. Lihat pada gambar yang slide yang ada, itu adalah demo besar-besaran dalam bentuk revolusi, kemudian merubah susunan dari Presiden Soeharto ke pemerintahan yang berikutnya, dan yang kemudian berubah menjadi reformasi. Kemudian berikutnya, faktor yang berikutnya adalah peperangan. Kenapa peperangan bisa menjadi salah satu penyebab perubahan sosial budaya? Karena ketika orang berperang pasti ada yang menang, ada yang kalah, ya. Yang menang ini akan memaksakan kepada yang kalah supaya mengikuti apa yang mereka kehendaki. Maka akan terjadi perubahan terhadap wilayah yang dikuasai. Kemudian yang kalah pun harus menerimanya, maka terjadilah perubahan sosial. Kemudian berikutnya adalah perubahan kondisi alam. Coba lihat gambar yang ada, seperti tanah longsor, asap, bencana asap, itu merubah seluruh aktivitas. Kalau sudah ada bencana, yang dulunya lahannya adalah pertanian, setelah itu berubah. Kemudian contoh kita di sini, ketika ada abrasi di pantai susah untuk jadi tempat tinggal, maka pindahlah dia ke daratan. Itu adalah salah satu faktor perubahan karena alam. Oke. Kemudian yang berikutnya, penghambat perubahan sosial budaya. Penghambatnya di sini ada 5. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat terasing. Kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Dan yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal yang baru. Kemudian yang kelima adalah adat istiadat yang kaku. Lihat, kenapa masyarakat terasing itu bisa menyebabkan menjadi penghambat? Karena masyarakat terasing susah dijangkau oleh orang dari luar, sehingga susah menerima perubahan. Kemudian karena mereka susah dijangkau dari segi fasilitas, segi informasi, sehingga apa informasi yang ada dari luar lambat mereka terima. Kemudian yang berikutnya, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Jadi kenapa
susah mendapatkan informasi, pendidikannya, pengetahuannya masih lambat, maka susah untuk merubah sosial yang ada di sekelilingnya. Kemudian sikap masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional menganggap bahwa apa yang mereka punya sekarang, budaya mereka, ketika ada perubahan maka akan merusak tatanannya. Jadi mereka enggan untuk menerima perubahan. Salah satu contoh kita di Kasuari, karena kita aksesnya sangat susah, maka perubahan sosial budaya itu termasuk dan tergolong lambat di wilayah kita. Karena akses kita sangat lambat, sangat jauh. Kemudian berikutnya adanya prasangka akan hal-hal baru. Biasanya kalau ada sesuatu yang baru, jangan ikuti, jelek. Ada sesuatu yang tidak baru lagi, jangan diikuti, nanti merusak. Prasangka ini bisa menjadi penghambat perubahan sosial budaya. Kemudian ini adat istiadat yang kaku. Adat istiadat yang kaku maksudnya di sini kebiasaan kita yang sudah kita lakukan selama beberapa waktu lamanya, ketika ada perubahan susah untuk mengikuti karena kita sudah punya pola kebiasaan yang ada. Satu contohnya, kebiasaan kita di sini di wilayah Kasuari, karena kita panas selalu menggunakan kain untuk keluar rumah. Pola itu susah berubah meskipun sudah ada informasi dari luar, pengaruh gunakan jilbab dan sebagainya, tetap ketika keluar rumah selalu menggunakan kain. Karena itu adalah kebiasaan yang sudah lama dan sudah susah untuk berubah. Oke, jadi dari hal ini, dari penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya itu bisa disimpulkan untuk materi kita, ya. Tetapi sebelum ke kesimpulan, baik kita akan melihat pada hasil diskusi kalian di LKPD. Setiap kelompok diwakili oleh perwakilannya untuk membacakan hasil diskusinya. Gambar A dengan apa tadi itu? Ini gambar A dengan C itu adalah penghambat. B, D, E dan F itu adalah penyebab. Karena ini menghambat perubahan dan ini adalah mempercepat atau faktor penyebab perubahan. Oke? Sudah selesai? Oke, selesai. Ya, ayo. Silakan. Siapa yang duluan? Siapa yang ingin tampil duluan? Kelompok mana? Yang ingin mempresentasikan duluan hasil diskusinya? Ya, silakan. Anakku Eva Aprilia. Silakan dibacakan hasil diskusinya.
yang lain, dari teman-temannya yang lain silahkan menyimak. Kalau ada yang dianggap penting dicatat, ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kembali. Berdiri nak. Temannya dengar. Penyebab perubahan sosial budaya berada di gambar D, E, dan F. Penyebab perubahan sosial budaya karena termasuk penyebab perubahan sosial budaya yang ada di sekitar. Menghambat perubahan sosial budaya berada di gambar A, B, dan C karena memperlambat pengetahuan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, berikutnya kelompok dari Intan, Yusril, silakan. Perwakilan kelompoknya. Bentuk perubahan sosial budaya. Penyebab perubahan sosial budaya pada gambar B, D, E, F. Sedangkan terlambat perubahan sosial budaya pada gambar A, C. Gambar A merupakan penghambat perubahan sosial budaya karena gambar A dapat memperlambat pengetahuan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, kelompok 2, silakan perwakilannya. Ya, Pertiwi, ya silakan nak. Untuk gambar bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya. Penyebab perubahan sosial budaya keterangan gambar B, D, E, F. Penghambat perubahan sosial budaya keterangan gambar A dan C. Setelah mengelompokkan gambar-gambar tersebut berdasarkan bentuk perubahan A karena lambat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, terus. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Baik, setelah semua kelompok mempresentasikan, masih ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin berkomentar dari setiap kelompok? Ya, kalau tidak ada, kita simpulkan apa pembahasan kita yang ada di LKPD. Perubahan sosial budaya, penyebabnya yang ada di sekitar kita. Kalau tadi di penjelasan ada 7, yang ada di sekitar kita itu hanya 5, terutama di wilayah kita. Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Kemudian yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga adalah peperangan. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan karena kondisi alam. Penghambat yaitu kehidupan masyarakat terasing atau kehidupan masyarakat tradisional, dan yang kedua adalah terlambatnya ilmu pengetahuan. Jadi untuk apresiasi. Ya, seperti yang di awal yang Ibu sampaikan bahwa di akhir itu ada evaluasi yang akan Ibu berikan. Evaluasi ini untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kalian mengenai materi kita. Ini soalnya adalah pilihan ganda yang dikerja secara individu. Silahkan diisi, dijawab dengan benar. Jangan lupa tulis namanya. Oke, sudah selesai, silakan dikumpul. Kalau sudah selesai. Oke, sudah, silakan dikumpulkan bersama dengan LKPD. Oke, silakan. Terima kasih. Ini adalah opsinya. Ini jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Terima kasih. Ya, sebelum kita selesaikan pembelajaran hari ini, saya minta kita sama-sama menyimpulkan kira-kira apa kesimpulan dari materi kita hari ini. Coba, perubahan sosial budaya tidak terjadi sendirinya, tetapi ada yang menyebabkan hal itu terjadi. Penyebabnya secara umum ada 7. Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Kemudian yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, konflik. Yang keempat, peperangan atau peperangan. Yang kelima adalah pemberontakan atau revolusi. Yang keenam adalah perubahan kondisi alam. Yang ketujuh adalah pengaruh kebudayaan lain. Faktor penghambat itu ada 5. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat terasing. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang ketiga, sikap masyarakat tradisional. Kemudian yang keempat, adanya prasangka terhadap hal baru. Dan yang kelima adalah adanya keniscayaan. Baik, itu adalah kesimpulan dari pertemuan kita tadi. Ya, kira-kira apa yang kalian sukai dari metode pembelajaran kali ini? Silakan kalian tuliskan nanti di akhir pembelajaran. Ya, kelebihan dan kekurangannya silakan disampaikan. Alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran kita tentang materi kita penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Ya, untuk pertemuan berikutnya silahkan dipelajari, materinya adalah globalisasi. Pesan Ibu, sebelum dalam kaitannya dengan materi ini, sebagai anak-anakku generasi penerus bangsa, sebagai harapan bangsa, generasi muda harus lebih bijak dalam menerima perubahan sosial budaya, supaya perubahan itu tidak merusak, tidak membawa dampak negatif bagi diri anak-anakku sekalian. Satu kalimat yang Ibu ungkapkan untuk menutup kegiatan kita, jadikan hari ini lebih berharga, lebih bermakna dengan menemukan satu ilmu baru. Sebelum menutup, silahkan kita berdoa. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.